Kita lanjutkan, 2 hal apa yang harus dipelajari, Prof? Ya, ada 2 hal yang Poinnya sangat penting diketahui dari kasus yang kita bicarakan ini. Pertama, ada faktor communication. Komunikasi ini yang nggak lancar antara teman-temannya. Tapi tidak cukup komunikasi, harus ada collaboration. Itu yang penting. Teman-teman semuanya memerlukan itu. Sepintar-pintarnya orang, kalau dia nggak bisa mengkomunikasikan pikiran dia, itu nggak akan ada arti apa-apa. Apalagi tidak bisa kerjasama tadi itu. Kalau kita mengoperasi orang, kan bukan 1 orang saja, melibatkan banyak tim. Artinya kolaborasi di sini. Dan ini berlaku untuk semua kehidupan. Tidak hanya di dalam kehidupan sebagai dokter, tapi kehidupan di perdagangan, ekonomi dan lain sebagainya. Kolaborasi jadi garis bawah ya. Kita Garis kolaborasi bawah juga dengan para mahasiswa. Ada yang ingin bertanya, silakan. Tanya. Silakan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Aroyan selaku koas dari Universitas CRC. Pertama saya ingin bertanya kepada pengacara dan kepada Bu Titis. Kepada pengacara, apakah benar si Lady ini mendapatkan fasilitas VVIP dari rumah sakit koas? Dan untuk Bu Titis, VVIP untuk apa maksudnya, bisa dijelaskan? Fasilitas VVIP seperti yang diistimewakan seperti itu. Lalu untuk Bu Titis, si Lady ini katanya statusnya dibekukan. Bisa dijelaskan nggak, dibekukan itu apakah di DO atau di skorsing? Lalu yang kedua, melihat tindakan, ini kan suatu tindakan kekerasan yang tidak bisa ditoleransi, sebenarnya tindakan apa yang harusnya dilakukan oleh pihak rumah sakit atau pihak universitas atau pihak yang berkewajiban agar kejadian seperti ini tidak dapat terjadi lagi atau terulang lagi. Karena menurut saya dibekukan 3 bulan itu tidak bisa menjerat kurang. Lalu yang terakhir saya bertanya kepada Kak Lita selaku psikolog, saya kan lagi koas, tentunya saya merasakan beban baik dari jaga dinas 24 jam bahkan bisa lebih, lalu belum lagi tugas-tugas yang diberikan oleh konsulen dan juga ada tekanan tentunya dari kakak tingkat, bahkan harus mengemban harapan dari orang tua. Itu kan tentunya stres. Saya ingin bertanya. Oh, ini konsul pribadi ya berarti ya? Orang keempat ya? Bagaimana kita sebagai koas itu mengelola stres? Mungkin itu dari saya, terima kasih. Bu Lita, kita ke kuasa hukum terlebih dulu ya, dijawab dulu ya. Silakan. Ya, baik. Untuk Ananda ya, karena ini sudah Ananda Aroyan. Jadi tidak benar bahwa si Lady mendapat fasilitas VIP pada setiap jaga. Itu yang berkembang itu sudah dilebih-lebihkan. Terus yang kedua, terhadap dari kampus sampai sekarang belum ada. Bahkan saya berusaha memediasikan ini karena agar tidak melebar. Menurut saya ini kan tonggak generasi yang akan kita sampaikan kepada mereka. Saya sepakat dengan Bu Lita, tapi kan tidak semua orang dalam kondisi sempurna di dalam suatu rumah tangga. Ibu kebetulan psikolog, punya teori, punya segala macam yang ibu punya. Tapi kan nggak semua orang punya suatu keluarga. Sekarang yang kita perlu saya bahas di sini, saya pikir tidak perlu menyalahkan, karena saya melihat terutama yang Ibu Lita, terus juga dari Bapak sosiolog ini, lebih kepada untuk memframing seolah-olah ini ada sesuatu yang disalahkan Lady, terciptalah bullying terus seperti itu. Saya pikir kita ini kan sebagai orang tua ya, punya tanggung moral, orang pintar lagi, harusnya kita mencari solusi. Ini tuh anak kita. Apakah senang kalau di ada DO, ada segala macam? Kan ini jadi peradilan sesat, mengadili seseorang tanpa tahu fakta hukumnya, tanpa tahu keadaan sebenarnya, tapi sudah intervensi. Makanya ini yang harus kita rubah, kita buat edukasi. Saya setuju dengan Bapak tadi mengatakan, Bapak Dokter Nazar, ya, mengatakan itu kan harus ada. Bahwa ini ada sosiolog itu kan mempelajari sangat jelas ya Pak. Dan juga komunikasi itu penting. Nah inilah, bukan kami membela dari keponakan kami atau saya sebagai profesional membela dia. Bukan. Kalau yang sudah dihukum sudah jelas, kita serahkan kepada hukum. Hukum yang akan memutuskan. Oke, biar langsung direspon ya, Bu Titis ya. Kalau memang ini harus terbuka secara hukum, kita buka secara ini. Oke, biar langsung diklarifikasi Bu Titis. Yang ada
gini, dan maaf ngomong ya, bahwa selama ini sering saya mendengar, saya banyak kasus ya, ada yang orang, saya banyak kasus terus terang, satu koas sampai pergi sekolah di luar negeri, karena apa? Karena ketika dia berkomunikasi dengan residennya, dia tidak nyambung, akhirnya dia sampai ditidurin, dia tanpa sadar, sakit jiwa. Oke, tapi kita fokus ke kasus Lady, Bu Titis. Kita fokus ke kasus Lady dan juga Lutfi. Saya pengen ini jangan menjudge orang. Oke, Bu Titis sampai di sana, Bu Titis. Mohon maaf, Bu Titis sampai di sana, Bu Titis. Bu Titis sampai di sana, Bu Titis. Boleh. Mencari solusi. Boleh saya menambahkan? Oke, silakan Bu Lita. Sekarang saya mau Terima menambahkan kasih Bu sedikit Titis. Kita mengenai gantian bullying. bicaranya supaya durasinya adil. Kita bergantian, Bu. Saya mau menambahkan sedikit mengenai bullying. Bullying itu untuk zaman sekarang diomongin sedikit aja dikirain dibully. Nah, sekarang ini kadang di generasi strawberry ini lemah anak-anaknya. Ya, yaitu dengan cara pola asuh yang seperti ini, anak ini kayak jadinya mentalnya drop. Tidak ada satu daya juang dia untuk mencapai segala sesuatunya. Jadi, bullying itu harus introspeksi diri. Ya, jadi tidak bisa yang namanya ada orang membuli apakah diri dia mencemaskan orang lain atau membuat orang lain menjadi marah dan sebagainya, itu harus introspeksi. Tidak mungkin kalau saya melihat dari komunikasi yang kurang baik dan kurang ini saya hanya melihat dari apa yang saya lihat dari berita-berita ya. Tidak adanya komunikasi yang baik dengan sosialisasinya dengan baik dan benar terhadap teman-temannya. Kalau dalam psikologi itu adalah interaksi sosialnya itu kurang harmonis. Kalau saya melihat dan menganalisa seperti itu. Sekaligus menjawab yang tadi Aryan tadi. Sekalipun menjawab ini. Itu pertanyaan good banget, bagus banget ya. Dan itu saya apresiasi dengan baik. Saya juga sedang mensosialisasi masalah ini ke Dikti, ke Departemen Kesehatan maupun ke universitas khususnya Fakultas Kedokteran. Ini mempunyai tingkat stres yang tinggi, betul? Ya, disinilah harus ada tes kejiwaan berkala. Untuk apa? Untuk mengantisipasi masalah stres ini. Untuk apa? Supaya anak-anak bisa lanjut, bisa selesai dengan happy. Gitu loh, jangan menjadi beban yang tadi saya disampaikan sama Ade ini, itu menjadi beban berkelanjutan yang akhirnya ada berapa tipe karakter orang yang tidak bisa mendapatkan satu tekanan stres, ada juga yang happy mendapatkan tekanan, justru itu membuat dia amazing gitu ya, bahwa itu adalah sebuah sesuatu yang harus dia peroleh gitu. Ada juga orang yang tidak paham tentang mengatasi kestresan ini. Inilah perlunya yang namanya konseling. Tadi saya tanya sama anak saya, tiga-tiganya, ada nggak pada saat kalian masuk ke sana itu tes kejiwaan, konseling berkala? Tidak ada. Tidak ada, mohon maaf ya, mohon izin. Mungkin ini tambahan dan mungkin saran gitu loh. Ini penting banget karena yang namanya berkala itu minimal 6 bulan sekali. Jadi pada saat dia kuliah di awal sampai akhir 7 tahun, tidak ada yang namanya konseling berkala. Ya gak heran kalau banyak orang yang stres. Gitu loh. Jadi tolonglah di sana kan pasti dong ada universitas yang bagian psikologi kan pasti ada dong psikolognya di sana. Disitulah diberdayakan gitu loh maksud saya. Jadi betul ya. Nah itu akan lebih bahagia buat anak-anak yang ikut dalam kemahasiswaan ini gitu. Untuk mencapai dokter sana tuh panjang 7 tahun loh. Belum ada internshipnya nanti. Ada ujian inilah, ujian itu, betul gak sih? Nah ini perlu adanya tambahan dari saya, saran dan mudah-mudahan ini didengar oleh para petinggi-petinggi universitas, mungkin diadakannya konseling berkala. Karena tentu kita tidak ingin ada hal-hal serupa terjadi ya Bu ya, tapi dijawabnya nanti. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda di Catatan Demokrasi.